Bagaimana kita berharap pada kualitas pendidikan jika gurunya sendiri hidup dalam kemelaratan dan kerentanan? Kalimat ini menjadi tamparan keras bagi realitas pendidikan di Indonesia. Di tengah tuntutan mencetak generasi unggul, masih ada jutaan guru yang justru berjuang sekadar untuk bertahan hidup. Dalam sidang perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dan pengujian material Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, 20 Mei 2026. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Abdullah Ubaid Matraji mengungkap fakta memilukan. Ia menyebut sekitar 20% guru non-ASN hanya memperoleh penghasilan di bawah 500.000 per bulan. Angka itu bahkan jauh dari kata layak. Di saat harga kebutuhan pokok terus naik, para guru honorer dipaksa bertahan dengan penghasilan yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sektor pendidikan sangat membutuhkan keberpihakan 20% anggaran pendidikan untuk mendukung kebutuhan dasar pendidikan yang sampai hari ini masih sangat memprihatinkan. Saya diberikan 2 pertanyaan oleh pemohon supaya dapat dijawab. Yang pertama, bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi pendidikan saat ini. Yang mulia, pada hari ini 20 Mei 2026 masih tercatat di dokumen Kemendikdasmen ada 3.945.259 juta anak Indonesia yang belum bisa menikmati bangku sekolah. Hampir separuh dari mereka, 48%, bahkan belum pernah menikmati bangku sekolah sama sekali. Jadi mereka bukan DO tapi sama sekali belum pernah bersekolah. Bahkan keberadaan gedung SD bagi sebagian anak adalah barang mewah karena tidak ada di desa atau kelurahan dan mendapatkannya dirasa masih sangat susah. Potret yang saya sampaikan tadi yang mulia bukan hanya terjadi di daerah 3T, tapi juga di kota-kota Jabodetabek. Saat ini dari sekitar 1.495 desa dan kelurahan di Jabodetabek, terdapat 137 desa dan kelurahan yang hanya memiliki 1 SD negeri. Bahkan ada 24 desa dan kelurahan yang sama sekali tidak memiliki gedung SD negeri. Meski kini pemerintah mewajibkan sekolah hingga 13 tahun atau program wajib belajar 13 tahun, layanan pendidikan dasar kita masih belum menjangkau semua anak. Ini kondisi di Jabodetabek. Di luar wilayah Jabodetabek tentu lebih parah kondisinya. Yang mulia, hal ini juga diperparah dengan kondisi infrastruktur sekolah dasar di mana jutaan anak masih belajar di sekolah yang rusak, ruang kelas bocor dan fasilitas yang tidak layak. Bahkan kemarin 19 Mei anak-anak di NTB di tengah-tengah belajar sekolahnya roboh yang mulia. Data pemerintah sendiri menunjukkan lebih dari 60% gedung sekolah-sekolah SD kita mengalami kerusakan dalam berbagai tingkat. Di saat yang sama, ketimpangan pendidikan antar wilayah masih sangat tajam. Angka partisipasi sekolah, contoh di Jogja, sudah mencapai lebih dari 90%. Sementara di Papua Tengah hanya mencapai sekitar 47%. Artinya, tempat lahir seorang anak di Republik ini akan menentukan apakah ia memiliki masa depan atau tidak. Ini adalah ruang-ruang ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang masih begitu nyata terjadi hari ini. Yang mulia, ini semua yang tadi adalah baru soal akses hak anak atas pendidikan.
belum bicara soal kualitas dan juga persoalan guru. Hari ini bersamaan dengan sidang ini, perwakilan guru-guru se-Indonesia sedang berdemonstrasi di depan gedung DPR. Mereka menuntut soal status dan juga kesejahteraan. Bahkan muncul surat edaran guru-guru honorer terakhir boleh ngajar di bulan Desember 2026. Ini tentu sangat memprihatinkan bagi realitas yang dihadapi oleh guru-guru kita saat ini. Yang mulia, ternyata ada 20% di antara mereka, guru-guru itu yang non-ASN, hanya memperoleh penghasilan di bawah Rp500.000. Bahkan 74% kalau kita jumlahkan, mereka hidup dengan penghasilan di bawah 2 juta per bulan. Menurut saya itu sangat tidak manusiawi dan jauh di bawah standar kebutuhan hidup yang layak. Bagaimana kita bisa berharap terhadap kualitas pendidikan yang meningkat, tetapi para pendidiknya sendiri hidup dalam keadaan melarat, hidup penuh dengan kerentanan. Pertanyaan kedua, apakah program MBG dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan? Saya berpendapat tidak, Yang Mulia. Penyelenggaraan pendidikan sebenarnya memiliki batasan yang cukup ketat. Ia adalah aktivitas yang melekat pada proses instruksional, pedagogis, akademik, dan manajerial lembaga. Ini semua agar proses belajar mengajar dapat berlangsung. Sementara program MBG, meskipun berdampak tidak langsung pada kesiapan fisik anak untuk belajar, secara substansi adalah domain jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat, bukan komponen intrinsik dari sistem pembelajaran nasional. Dalam penyelenggaraan pendidikan, dalam Undang-Undang Sisdiknas sudah jelas, di pasal 35 juga dijelaskan soal 8 standar nasional pendidikan yang harus dicapai, yaitu ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, proses, penilaian, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Saya telah menguji posisi MBG terhadap seluruh 8 standar tersebut. Dan hasilnya adalah MBG tidak memenuhi satu pun komponen inti penyelenggaraan pendidikan. Karena itu memasukkan MBG ke dalam mandatory spending pendidikan merupakan perluasan makna yang melampaui batas konstitusi pendidikan itu sendiri. Yang Mulia, pemerintah mungkin berargumentasi bahwa anak yang lapar sulit belajar. Saya sepakat, Yang Mulia. Anak yang sehat memang penting bagi pendidikan, tetapi sesuatu yang mendukung pendidikan tidak otomatis menjadi urusan penyelenggaraan pendidikan. Jika logika itu dipakai, semua yang terkait dengan pendidikan semuanya dianggap pendidikan, maka transportasi siswa, subsidi rumah orang tua, bahkan program pengentasan kemiskinan juga dapat diklaim sebagai anggaran pendidikan karena semua berdampak pada kesiapan belajar anak. Di titik itulah batas konstitusi menjadi kabur dan mandatory spending pendidikan kehilangan makna aslinya jika semua harus dicakup. Konstitusi kita sesungguhnya telah membedakan secara tegas antara hak anak atas pendidikan dan hak atas kesejahteraan dan juga kesehatan. Jelas pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 berbicara mengenai pendidikan nasional. Sementara pemenuhan pangan, kesehatan berada dalam pasal-pasal yang lain. Dua-duanya penting, tetapi keduanya berbeda secara substansi, secara mandat, dan juga desain pembiayaan. Yang Mulia, bahaya terbesar jika MBG dimasukkan dalam anggaran pendidikan bukan hanya soal administrasi anggaran, tetapi soal penggerusan hak pendidikan itu sendiri. Anggaran pendidikan saat ini masih belum cukup menyelesaikan kebutuhan dasar pendidikan,
mulai dari infrastruktur sekolah yang kurang dan juga rusak, jutaan anak-anak putus sekolah yang sampai hari ini belum menikmati hak anak atas pendidikan, kesejahteraan guru yang sangat mengenaskan, dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi setahun yang lalu soal pendidikan dasar tanpa dipungut biaya atau sekolah gratis di negeri dan swasta sampai hari ini masih belum bisa ditunaikan secara nasional. Kenapa? Karena anggaran raksasa MBG dimasukkan ke dalam porsi 20% pendidikan. Dengan begitu, ruang fiskal untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan akan semakin menyempit, Yang Mulia. Akibatnya, mandatory spending pendidikan berubah fungsi, bukan lagi untuk memperkuat pendidikan, tetapi menjadi keranjang pembiayaan berbagai urusan negara yang ditempelkan secara administratif ke sektor pendidikan. Karena itu, Yang Mulia, saya berkesimpulan pertama, secara substantif MBG adalah program ketahanan pangan, kesehatan, dan juga pelindungan sosial, bukan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kedua, secara yuridis MBG tidak memenuhi struktur pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas dan juga peraturan turunannya. Ketiga, secara konstitusional, penggunaan mandatory spending pendidikan 20% untuk membiayai MBG bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, pendidikan memang membutuhkan anak-anak yang sehat dan kenyang, tetapi membantu anak makan tidak otomatis mengubah program pangan menjadi program pendidikan. Jika batas ini dihapus, maka anggaran pendidikan akan kehilangan makna konstitusionalnya dan berubah menjadi keranjang semua urusan negara. Karena itu, demi menjaga marwah konstitusi pendidikan dan melindungi hak generasi masa depan bangsa, saya memohon agar Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembiayaan MBG tidak boleh diambil dari mandatory spending pendidikan 20% dalam APBN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah masih banyaknya persoalan mendasar di dunia pendidikan, pengalihan dana ke program MBG dianggap dapat memperparah ketimpangan dan memperlambat penyelesaian masalah yang selama ini belum tuntas. Salah satu dampak paling nyata adalah pada akses pendidikan. Hingga hari ini masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan fasilitas sekolah yang layak. Ada sekolah dengan ruang kelas rusak, minim guru, hingga keterbatasan transportasi untuk siswa. Ketika anggaran pendidikan terserap besar untuk program MBG, muncul kekhawatiran bahwa prioritas pembangunan akses sekolah justru menjadi terpinggirkan. Di sisi lain, kesejahteraan guru juga masih menjadi persoalan akut. Banyak guru honorer dan non-ASN yang hidup dalam kondisi memprihatinkan dengan penghasilan jauh di bawah standar layak. Bahkan masih ada guru yang menerima honor ratusan ribu rupiah per bulan. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana kualitas pendidikan dapat meningkat jika para pendidiknya sendiri masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi? Selain itu, kondisi infrastruktur pendidikan di berbagai daerah masih sangat memprihatinkan. Banyak sekolah mengalami kerusakan berat, kekurangan meja dan kursi, laboratorium tidak memadai, hingga fasilitas sanitasi yang buruk. Di beberapa wilayah, siswa bahkan masih belajar di ruang kelas yang nyaris roboh. Ketika dana pendidikan dialihkan untuk program lain, perbaikan sarana pendidikan berpotensi semakin tertunda. Program MBG memang memiliki tujuan sosial yang terlihat mulia, terutama untuk mengatasi persoalan gizi anak. Namun, kritik muncul ketika pendanaannya dianggap mengorbankan kebutuhan fundamental sektor pendidikan itu sendiri. Sebab pendidikan bukan hanya soal memberi makan siswa, tetapi juga memastikan kualitas pengajaran, kesejahteraan guru, dan lingkungan belajar yang aman serta layak. Jika tidak dikelola secara hati-hati dan transparan, penggunaan dana pendidikan untuk MBG dikhawatirkan justru menciptakan paradoks. Siswa mendapat makanan gratis, tetapi belajar di sekolah rusak, diajar guru yang hidup dalam kesulitan, dan berada dalam sistem pendidikan yang belum sepenuhnya kuat. Pada akhirnya, pembangunan pendidikan membutuhkan keseimbangan. Program pemenuhan gizi penting, tetapi jangan sampai mengorbankan fondasi utama pendidikan itu sendiri. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan anak-anak di sekolah, tetapi juga oleh kualitas guru, fasilitas belajar, dan akses pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.